Caraku menemukan dirimu. Istri 99 hari Mas Dokter. Bab 064. Hadirin sekalian, terima kasih atas kesabaran Anda. Kita kembali ke inti acara malam ini. Seru pembawa acara. Elora tersenyum hangat kepada hadirin, sementara Nadine berdiri tegak dengan pandangan profesional, seolah tidak terpengaruh oleh interaksi panasnya dengan Kaira beberapa saat sebelumnya. Neuropulse Integration System adalah tonggak sejarah. Ini adalah bukti bahwa melalui investasi yang tepat dalam riset dan talenta terbaik, kita dapat mengubah lanskap medis global, kata Bram. Namun, sebuah inovasi sejati harus memiliki nama yang mendasarinya, nama yang bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan dan kredibilitas proyek. Teknologi ini adalah warisan masa depan yang akan selalu ada dan dikenang sejarah. Maka, sangat perlu bagi saya untuk meresmikan nama yang akan memegang teknologi ini hingga masa depan nanti, kata Bram lagi. Jantung Nadine berdegup kencang, ia tak sabar namanya disebut oleh sang ayah. Ini akan menjadi momen paling membanggakan untuk mereka. Sedangkan, di belakang, Kaira sudah tersenyum pahit. Sebentar lagi, batinnya. Bram menoleh ke arah Nadine, senyum sangat tipis diberikannya kepada Nadine, pun Nadine langsung membalas dengan senyum hangat. Maka, dengan bangga, saya umumkan. Neuropulse Integration System ini secara resmi diluncurkan atas nama putri saya. Bram menjeda ucapannya sejenak. Semua hadirin menahan napas. Mereka tegang menantikan nama ahli waris yang akan memimpin proyek monumental ini. Media sudah siap membidik kamera dan menulis headline. Atas nama Dr. Elkaira Yildiz Ghania. 2. Atas nama Dr. Elkaira Yildiz Ghania. Dek. Nadine beserta semua orang terkejut dan spontan menatap Bram yang menyebut nama Kaira bukan Nadine untuk peluncuran Neuropulse Integration System ini. Parahnya lagi, Bram mengklaim bahwa Kaira adalah putrinya. Apa maksudnya? Semua orang terlihat kaget, bahkan ada yang berbisik menebak-nebak maksud Bram. Nadine yang sudah berdiri di samping Bram langsung memegang lengan sang ayah. Tatapannya mengiba agar papanya itu tidak bercanda dalam hal besar seperti ini. "Pa, tolong, jangan bercanda, mohon Nadine," suaranya nyaris tertelan suara musik menegangkan. Namun, Bram tak menanggapi sama sekali. Pandangan Nadine langsung beralih ke arah mamanya yang diam dan tersenyum tipis sejak tadi. Tak lagi mengiba, tapi tatapan Nadine sangat murka menatap Elora. "Ini pasti ulah mama," kecam Nadine. Elora seperti malas menanggapi. Pandangannya sedikit pun tak goyah, ia tetap menatap lurus tanpa sedikit pun melirik putri sulungnya itu. Nadine kembali menggenggam lengan papanya. "Pa, papa salah sebut. Atau maksud papa, Neuropulse ini memang atas nama aku, tapi ada bagian untuk Kaira di bawahku. Karena Kaira dan timnya yang merumuskan ide teknologi ini. Dan tadi, yang papa maksud putri saya, adalah aku, kan? Lalu, setelah itu, barulah papa menyebut Kaira sebagai anggota. Bukan menyebut Kaira sebagai putri papa." "Iya, kan, pa?" Nadine menolak keras apa yang didengarnya tadi. Tapi, sedikit pun Bram tidak memberikan jawaban dari semua yang ditanyakan dan dikeluhkan putri sulungnya ini. Bahkan, tidak ada sedikit pun tersirat senyuman di wajah Bram. Dinginnya tatapan itu seolah mengisyaratkan bahwa tak mungkin ia sedang bercanda. "Papa, aku mohon, jawab aku, Pa." Mata Nadine sudah merah. Ia menggoyangkan lengan Bram. Alih-alih menatap Nadine, Bram malah beralih menatap MC. Paham arti tatapan dingin Bram, MC langsung berjalan ke hadapan Bram dan sedikit menunduk untuk mengambil mikrofon di tangan Bram. "Maaf, Tuan,
Apakah Dokter Kaira akan benar-benar saya undang naik ke atas panggung sebagai putri Anda? Tanya MC. Tatapan Bram beralih ke Malvin yang berdiri di samping panggung. Malvin paham arti tatapan itu, ia segera melangkah naik ke atas panggung. Cari MC lain yang tidak mempertanyakan keputusan saya, perintah Bram. Baik, Tuan. Malvin sedikit membungkuk sopan, lalu pergi. MC tadi langsung mengatupkan tangan di hadapan Bram. Tuan, maafkan saya. Saya hanya memastikan, Tuan. Apa yang keluar dari mulut saya adalah kepastian yang tidak bisa dipertanyakan, ucap Bram, langsung pergi dari hadapan MC. Nadine mendengar ucapan papanya. Air matanya langsung mengerling. La mengejar papanya sebelum benar-benar turun dari atas panggung. Pa, maksud papa apa? Kenapa papa setega ini sama aku? Papa hanya bercanda, kan? Papa hanya mengujiku, kan? Protes Nadine, menahan lengan papanya. 3. Bram melepaskan tangan Nadine dari lengannya, lalu berjalan turun dari atas panggung. Sedangkan, Elora yang tidak mau mendengar protesan Nadine, turun dari sisi kiri panggung. Nadine mematung, air matanya nyaris keluar, tapi amarah membuat dirinya menolak untuk menangis. Ia terlalu sakit hati dengan apa yang terjadi ini. Sungguh, hal ini sangat mempermalukannya. Dengan langkah lemah, Nadine turun dari panggung. La kembali duduk di samping kedua orang tuanya. Tolong jelaskan ke aku, Pa, kenapa orang asing, miskin, dan lemah seperti dia papa sebut sebagai putri papa. Bahkan, proyek sebesar ini, hasilnya papa luncurkan atas nama dia. Ini sangat gak masuk akal, Pa. Nadine masih memprotes. Masih sama, Bram sama sekali tidak memberikan jawaban. Bola matanya tak sedikit pun bergerak melirik Nadine. Apa sebenarnya maksud dari papanya ini? Nadine tidak mengerti. Nadine yang kini duduk di antara kedua orang tuanya benar-benar merasakan pandangan ratusan pasang mata menembus punggungnya. Kamera-kamera media yang tadinya siap mengabadikan namanya, kini beralih fokus, menciptakan bisik-bisik yang memekakkan telinga. Ia adalah direktur di Teknova Group yang baru saja ditampar di depan publik, bukan oleh tangan musuhnya, melainkan oleh keputusan ayahnya sendiri. Jawab aku, Pa. Nadine mendesis pelan, suaranya syarat akan luka dan penghinaan, nyaris tak terdengar di tengah kerumunan, tetapi cukup jelas untuk didengar oleh Bram. Papa tahu sendiri kalau sejak awal, aku memimpikannya proyek ini. Bahkan, aku rela menerima kekalahanku dalam kompetisi itu, karena Papa akan menjadikan Neuropulse Integration System atas nama aku. Aku belajar, aku andil dalam perusahaan, bahkan jauh lebih baik dari Luna. Kemampuanku dengan Luna sangat jauh berbeda. Tapi, sekarang, Papa memberikan teknologi masa depan itu kepada orang asing. Seorang wanita miskin yang bahkan tidak memiliki marga dana jaya. Elora menatap dingin Nadine, kamu boleh marah, tapi jangan bawa-bawa Luna, Nadine. Nadine terkekeh. Kenapa? Kenapa aku nggak boleh singgung Luna? Apa karena dia anak kesayanganmu, Ma? Anak yang terlalu kolot itu sangat Mama puja-puji. Tapi, bagaimana denganku? Aku ini putrimu yang paling baik, Mama. Nadine semakin menjadi-jadi membuat Elora tidak mungkin diam saja melihat anaknya yang bisa mempermalukan dan merusak acara ini. Nadine, selama ini, Mama tidak pernah membeda-bedakanmu dengan Luna. Sejak kecil, Mama memperlakukan kalian dengan baik dan adil. Tapi, kamu yang terlalu egois. Kamu ingin memiliki semuanya sendiri. Sekarang, Mama curiga, mungkin kamu yang berada di balik kematian Luna. Elora menelisik kedua mata Nadine yang mulai gelisah. Nadine menggeleng.
Jangan asal tuduh, Ma. Aku tidak mempunyai kemampuan sebesar itu untuk membunuh Luna. Sekalipun misalkan aku, sudah pasti Mama bisa membongkar kejahatan itu. Brahma Santaka Danajaya menyesap minuman bersoda dari gelas kristalnya tanpa sedikit pun menoleh. Ekspresinya bagaikan ukiran patung yang dingin dan tak terjangkau. Keheningan yang ia ciptakan jauh lebih mematikan daripada ledakan amarah putrinya. Keputusan tidak bisa diubah. Hanya kalimat itu yang keluar dari mulut Bram. Nadine menggelengkan kepalanya dengan cepat. Air matanya kini benar-benar jatuh, namun ia segera menyekanya dengan cepar. Rasa sakit hati yang dirasakan telah melampaui rasa malu. Papa tidak bisa hanya mengatakan, keputusan. Ini bukan sekadar pergantian jadwal rapat, Pa. Ini Neuropuls. Salah satu masa depan Teknova. Masa depanku. La beralih menatap Elora, mencari sekutu atau setidaknya penyesalan. Mama adalah istri Papa. Mama tahu seberapa besar aku menginginkan ini. Mama tahu perempuan itu tidak pantas, Ma. Dia bukan siapa-siapa. Kenapa Mama diam saja? Ini pasti ulah Mama, kan? Mama ingin aku malu di depan semua orang. Elora menatap lurus ke depan, wajahnya lembut namun mata dan hatinya tidak selembut itu. Ia tidak. 4. Bergerak, tidak mengedipkan mata. Hanya tangannya yang terangkat anggun untuk menyentuh kalung berliannya. Proyek. Jawab Elora, suaranya tenang dan datar, adalah milik perusahaan. Bukan milik perorangan. Nadine. Tapi aku putri Papa. Seru Nadine, suaranya kini bergetar. Kaira bukan siapa-siapa. Ia hanya seorang pencetus ide yang beruntung, seorang perempuan hamil yang gak ada gunanya kalau bukan Dr. Arash yang membimbingnya. Ya bagus. Dibimbing oleh Dr. Arash saja kemampuannya sudah luar biasa, apalagi jika ia dibimbing oleh Tuan Brahma Santaka Danajaya, jawab Elora. Nadine tertawa pahit. Lucu, ya, Mama hanya mementingkan manfaat. Jika sesuatu tidak bermanfaat, Mama akan membuangnya seperti aku. Jelas. Mama tidak akan mempertahankan sesuatu yang tidak bermanfaat, Nadine. Apalagi, sesuatu yang tidak mau menemukan manfaatnya sendiri. Dan kamu, adalah anak yang tidak mau bermanfaat. Tidak kau berusaha. Hanya ingin hasil instan dengan cara merendahkan orang lain. Mama sangat malu mengakuinya sebagai anak. Mata Nadine langsung merah karena amarah semakin membuncah di dadanya. Ma, bagaimanapun aku tetap anak Mama. Tandas Nadine. Siapa bilang kamu bukan anak Mama lagi, Nadine? Kamu tetap anak Mamna. Mama tidak pernah mencoretmu dari kartu keluarga. Tapi, jika kamu tidak mau menjadi anak yang berguna, biarlah hal-hal yang berguna itu menjadi milik orang yang layak memilikinya, balas Elora. Bram akhirnya meletakkan gelasnya dengan kasar ke atas meja. Ia sama sekali tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Bahkan, Bram tidak menoleh ke arah istri ataupun suaminya. Dr. Kaira adalah pemilik teknologi ini, ujar Elora lagi, dan dia adalah calon. Calon apa, Ma? Calon direktur? Calon pemilik perusahaan? Papa gila. Papa melanggar janji. Ini adalah penghinaan yang paling rendah dalam hidupku. Nadine tak lagi peduli dengan reputasi. Semua orang kini tahu ia sedang diprotes di hadapan papanya sendiri. Napas Nadine naik turun. Ia sudah tidak bisa mengendalikan dirinya lagi. Tak peduli media akan memberitakannya dengan hina, karena baginya, papanya di atas panggung tadi adalah penghinaan yang paling menyakitkan baginya. Ma, apa Mama tidak curiga kepada Papa? Tanya Nadine, tersenyum sinis. Bram tersenyum sangat tipis mendengar ucapan Nadine, ia tahu kemana arah pembicaraan Nadine. Dia memperlakukan Kaira dengan sangat istimewa. Bisa jadi, Kaira sudah mencoba menggoda Papa dan sekarang Papa jatuh cinta ke dia,
lanjutnya. Elora tersenyum sinis. Tuan Brahma Santaka Danajaya adalah pria yang apabila mencintai perempuan, dia tidak akan pernah menyembunyikannya, Nadine. Jangankan satu teknologi besar, posisi istri pun akan dia berikan saat ini juga kepada perempuan yang dia cintai. Itu juga berlaku kepada putrinya. Jika dia sudah mencintai putrinya, begitulah cara dia akan memperlakukannya, lanjut Elora. Mata Nadine menyipit. Putrinya? Berarti, Papa nggak beneran cinta ke aku sebagai putrinya. Dia malah menganggap perempuan rendahan itu sebagai putrinya. Kalian sama saja. Sama-sama hanya ingin mengeksploitasi anak sendiri. Jika anak kalian sudah tidak berguna, kalian menyingkirkannya seperti ini. Darah nggak penting bagi kalian, yang kalian lihat hanya kualitas. Bram Talk ada tanggapan sama sekali. Beda halnya dengan Elora yang sudah sangat muak mendengar ocehan Nadine. Nadine, selama ini, orang tuamu tidak pernah memaksamu untuk menjadi apapun yang kamu mau. Kamu 5. Ingin menjadi dokter, kami membantumu. Tapi, kami juga memintamu agar bisa meneruskan perusahaan, karena setelah kepergian Luna, kamu satu-satunya penerus kami, kata Elora. Kamu membantumu mempelajari seluk-beluk Teknova Group, tapi sayangnya, kamu selalu ingin hasil lebih dengan cara instan. Kamu ingin selalu dimanjakan oleh papamu. Bahkan, hanya karena laki-laki, kamu nekat menjatuhkan harga diri orang tuamu di mana-mana. Kamu juga bertekad untuk tidak menikah jika tidak menikah dengan Dr. Arash. Bagaimana cara orang tuamu akan mewujudkan permintaanmu itu? Dengan cara merebut Dr. Arash dari istrinya. Sedangkan, Dr. Arash tidak menginginkanmu. Itu sangat memalukan. Elora menghujani Nadine dengan kemarahan yang bertubi-tubi. Sudah tak peduli dengan media yang meliput, Elora meluapkan kemarahannya kepada Nadine. Nadine tertawa kecil. Jadi, kalian berdua bersekongkol untuk mempermalukanku di acara ini. Mempermalukan anak kalian sendiri. Elora menatap ke arah Bram. Bram tidak memberikan jawaban juga atas pertanyaan Nadine. Apa benar mereka berdua bersekongkol? Atau hanya rencana Bram? Atau rencana Elora? Nadine belum tahu. Di samping itu, Kaira masih diam tenang mendengar pengumuman dari Bram tadi. Papa menyebutku sebagai anaknya. Kalau begitu, aku harus tenang dulu. Aku tidak boleh terkecoh. Yang harus aku lakukan sekarang adalah aku harus tahu dengan jelas. Apakah Papa benar-benar mengetahui identitasku, atau hanya pura-pura di depan banyak orang, batin Kaira. Aku tidak mau terpancing sebelum melihat niat dan tujuan Papa, karena jika aku terpancing, keselamatan anakku bisa terancam, batinnya lagi. Kaira tetap terlihat tenang. La tidak senang, tidak juga sedih. Saat ini, Kaira ingin mengikuti alur yang dibuat oleh Bram. Tak lama, Malvin kembali ke panggung dengan seorang MC baru. MC tersebut langsung mengambil alih mikrofon dengan suara bersemangat. Baik, hadirin sekalian. Sesuai pengumuman dari Tuan Brahma Santaka Danajaya, CEO Teknova Group, mari kita sambut Dr. Elkaira Yildiz Gania, sosok di balik Neuropulse Integration System. Seperti yang dikatakan oleh Tuan Bram bahwa Dr. Kaira adalah putri dari Tuan Brahma Santaka Danajaya. Suara riuh tepuk tangan dan desakan para media terdengar. Di tengah kerumunan, Kaira perlahan berjalan menuju panggung. Dengan perut yang membesar dan pakaian elegan, ia tampak. Kain cadar yang menutupi separuh wajahnya kini tampak semakin misterius. Apa maksud Tuan Bram? Dr. Kaira adalah putrinya. Ini menjadi tanda tanya besar, terutama bagi media yang meliput. Tapi, apa yang biasanya keluar dari mulut Tuan Bram tidak main-main. Dr. Kaira adalah istri dari Dr. Arash. Beliau berkompeten dan putra dari Pak Dirga juga. Apa ini ada hubungannya dengan Pak Dirga? Bisa jadi.
Tuan Bram dan Pak Dirga pebisnis besar, mereka bersahabat juga. Suara-suara yang penuh tanda tanya itu mulai terdengar. Tapi, tak ada siapapun yang bisa menjawab pertanyaan mereka sekarang. Mohon konfirmasinya, Tuan Danajaya, apakah Dr. Kaira benar-benar putri Anda? Para wartawan yang tidak sabaran, berusaha menjegal langkah Bram yang hendak naik ke atas panggung lagi. Malvin langsung mengamankan. Belum saatnya wartawan mengajukan pertanyaan. Tapi, Pak. 6. Bram menghentikan langkah, ia menatap dingin kepada wartawan yang bertanya kepadanya tadi. Saya tidak butuh media yang meragukan pernyataan saya, kata Bram. Malvin langsung mengangguk. Saya paham, Tuan. Saya akan menanganinya. Bram dan Elora kini sudah berada di atas panggung. Kaira berusaha tetap tenang. Dengan tegas dan tenang juga, ia menatap Bram yang kini berdiri di sampingnya. Apakah putri saya puas? Bisik Bram kepada Kaira. Hanya Kaira yang mendengarnya. Dek. Bram tidak hanya menyebutnya putri saya di hadapan semua orang. Tapi, juga secara pribadi seperti ini dan bahkan hanya Kaira yang mendengarnya. Kaira langsung mengangkat wajah dengan tegas menatap Bram. Tuan Bram. Ya. Saya ayahmu, kan? 7. Kaira menatap lama kedua mata papanya ayah yang entah benar-benar sudah mengenali putrinya atau tidak. Kaira diam menatap Bram. Kedua matanya seperti meneliti maksud dan tujuan papanya itu dari tatapan papanya yang sangat sulit ditebak. Aku akan mengikuti skenario papa, supaya aku tahu apakah papa benar-benar mengetahui identitasku sebagai Gunnara Altaluna Danajaya atau tidak, batin Kaira. Kaira langsung mengangguk. Benar, Tuan. Tuan adalah ayah saya. Bram tersenyum sangat-sangat tipis tanpa mengalihkan pandangan sedikit pun dari tatap mata Kaira. Apalagi yang kamu inginkan setelah ini, Kaira? Tanya Bram. Kasih sayang Tuan sebagai seorang ayah. Bolehkah? Kaira bertanya balik. Tentu, jawab Bram. Bram akhirnya kembali menegakkan tubuhnya. Ia berdiri tegap di atas panggung dengan wajah seperti biasa dingin dan tidak berperasaan. Sedangkan Kaira, ia tahu sang ayah kandung ini adalah pria yang sulit ditebak. Jangankan oleh orang luar, keluarganya pun sangat sulit menebak gerak-geriknya. Bagi Kaira, jika tidak mampu mengikuti cara main ayahnya, orang lain tidak akan bisa membaca tujuannya. Kaira menerima mikrofon dari MC. Ia tersenyum tenang di balik cadarnya menerima sertifikat penghargaan resmi sebagai pemilik teknologi besar ini. Dan itu sangatlah menyakiti Nadine. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Suara Kaira mulai menggema. Segala puji bagi Allah. Malam ini, benar-benar malam penganugerahan yang tidak terduga bagi saya. Apa yang saya peroleh adalah bagian dari rencana Allah. Entah sebagai rahmatnya yang tersimpan di balik ujian, karena anugerah yang kita terima akan menjadi ujian untuk menguji sejauh mana kita masih mengingat Allah dalam rasa syukur. Saya ucapkan selamat kepada tim RS Medika Cendekia yang diketuai oleh Dr. Dirgam Arash Kisaik. Anugerah ini adalah milik tim, bukan hanya saya. Atas kehendak dan kebaikan Allah, teknologi yang kita rancang dalam bentuk kata di atas kertas, akhirnya sekarang dapat terrealisasikan dalam perwujudan teknologi yang insya Allah bermanfaat untuk saat ini dan masa depan. Selamat atas kerja keras ketua kamu, yaitu Dr. Dirgam Arash Kisaik. Beliau yang banyak berkontribusi dalam mencetuskan ide ini. Saya banyak belajar dari beliau. Tanpa beliau, saya tidak akan bisa bekerja sama dengan Teknova Group. Dan doa beliaulah yang mengantarkan saya ke tempat ini. Karena di antara semua orang yang tidak mau berdiri di sisi saya, hanya beliau yang selalu ada sebagai suami saya. Wajah Nadine langsung merah padam karena amarah. Kata, suami, yang Kaira lontarkan untuk Arash tadi lebih menyakitkan dari apapun. Ia tidak terima,
karena betapa ia sangat mencintai Arash sampai detik ini. Sementara, Kaira tidak pernah mengumbar masalah rumah tangganya yang sempat bercerai dengan Arash. Ia berhasil menjaganya dari telinga semua orang, bahkan dari telinga tajamnya Nadine. Saya tidak menyangka, malam ini, saya tidak hanya berdiri atas nama Neuropulse Integration System, tapi juga sebagai anak dari Tuan Bram dan Nyonya Elora. Tuan Bram dan Nyonya Elora memang orang tua saya. Mereka orang tua yang sangat baik, sambung Kaira. Belum padam api amarah di dada Nadine untuk penyebutan suami yang Kaira sematkan kepada Arash. Kini api amarahnya semakin berkobar mendengar kata orang tua yang ia sematkan kepada Bram dan Elora. Sakit hati Nadine semakin parah ketika Elora justru tersenyum mendengar Kaira. Pun, Bram tidak keberatan sama sekali dengan ucapan Kaira. Nadine merasa kehilangan akal sehat menyaksikan hal-hal yang di luar pikirannya selama ini. 1 jam berlalu. 8. Acara sudah selesai. Bram dan Elora dikawal oleh beberapa pengawal dan asisten pribadi Bram dan Elora. Mereka hendak keluar dari ballroom, tapi tatapan dingin Bram tertuju ke Kaira yang justru berdiri jauh dari mereka. Sementara, Nadine sudah berada di samping Bram. "Putriku, kemari," panggil Bram. "Dek." Bola mata Nadine nyaris keluar saking matanya itu melebar dengan tatapan yang sangat tajam atas rasa tidak terimanya mendengar panggilan "putriku" dari Bram untuk Kaira. "Sadar, Pa, DIABUKAN siapa-siapa?" protes Nadine, "dia nggak berhak berjalan bersama kita." "Usia Kaira di bawahmu, kan, Nadine? Itu artinya, mulai sekarang, kamu harus menganggap dia adikmu," kata Elora. Plak. Tak disangka, Nadine berani menamparkan Elora. Kaira membekap mulutnya sendiri. Ia langsung berjalan cepat dan mencengkeram lengan Nadine. "Kamu menamparkan Mama?" Mata Kaira kini terlihat marah. "Iya. Nggak usah belagu kamu. Diaman maku. Nggak usah sok jadi pahlawan. Lihat dirimu, dengan pakaian rendahan seperti ini mana bisa setara dengan kami." Mimpi. Baru kali ini Kaira melihat seorang anak yang tega menamparkan ibunya spontan. Mata Kaira basah saking ia tidak terima melihat ibu kandungnya diperlakukan seperti itu oleh kakak kandungnya ini. "Kamu boleh menghinaku, tapi tidak dengan Mama." Tatapan Kaira semakin tajam. "Aku seperti ini karena kamu. Dengan adik kandungku saja aku tidak suka berbagi. Apalagi, dengan adik angkat yang rendahan seperti kamu. Aku tidak sudi berbagi." Elora mengambil sesuatu dari asisten pribadinya. Suara gesekan benda menusuk telinga Kaira membuat ucapan yang hendak ia lontarkan kepada Nadine tertahan di tenggorokan. "Berlutut dan minta maaf kepada ibu kandungmu ini atau kamu sumpahku bisa membuatmu sengsara seumur hidup, Nadine," kata Elora sambil mengutak-atik benda di tangannya. Kali ini, Nadine menentang. "Aku lebih baik sengsara daripada berlutut." "Dokter Nadine, sedikit saja kamu menyakiti hati ibumu, banyak penderitaan yang akan menghampirimu. Semakin sering kamu menyakiti hati ibumu, penderitaanmu akan sederas air sungai." Kaira berusaha mengingatkan. "Ibu mana yang pantas ditaati? Jika ibu seperti mamaku ini, dia tidak pantas menerima bakti dari anaknya." Plak. Kaira menamparkan Nadine. Ia tidak tahan melihat ibunya dihina terang-terangan oleh anak kandung sendiri. "Seburuk-buruknya orang tuamu, kamu harus tetap bisa menjaga adab kepadanya. Kamu boleh tidak mengikuti perintahnya yang bertentangan dengan kebaikan di dalam pandangan Allah. Tapi, bukan berarti kamu bebas durhaka kepadanya," tegas Kaira. Kewajiban menjaga adab tidak akan gugur hanya karena orang tua yang tidak bisa menuruti kemauan anaknya. Sekalipun, orang tua tidak bisa memenuhi kewajibannya, kewajiban seorang anak untuk menjaga adab tetap tidak gugur karena itu.
Kepalan tangan Nadine sudah sekeras itu. Bukan lagi tamparan yang ia ingin layangkan kepada Kaira, tapi kepalan tangan-tangan yang semakin menguat karena amarahnya. Berani kamu menamparku di hadapan orang tuaku? Perempuan. Tangan Nadine yang nyaris melayang ke wajah Kira langsung ditahan oleh Bram. 9. Nadine melihat pergelangan tangannya yang digenggam oleh sang ayah. Demi melindungi Kaira, Bram menahan tangan Nadine. Papa tidak pernah main-main jika kamu berani melakukan apa yang tidak Papa suka, Nadine, kata Bram, rendah tapi penuh penekanan. Nadine menggeleng. Maksud Papa nggak suka aku menyakiti Kaira. Papa rasa otakmu masih berfungsi, jawab Bram, melepas tangan Nadine. Bunyi benda di tangan Elora kembali terdengar menusuk gendang telinga Kaira. Berlutut atau mati, daripada hidup sebagai anak durhaka. Elora mengarahkan ujung senjata api ke pelipis. Nadine. Nadine langsung mengangkat kedua tangan. Mama ingin membunuh anak sendiri. Lebih baik kamu mati, daripada hidup menjadi anak durhaka. Sikapmu sudah tidak bisa Mama atasi. Dunia ini bisa menjadi nerakamu jika kamu terus-terusan menyakiti hati ibumu, jawab Elora. Bram menatap dingin Kaira yang terlihat syok sambil memegang perutnya. Ia berjalan mendekat dan menyembunyikan Kaira di balik tubuh tegapnya. Pulang duluan kalau kamu tidak sanggup melihatnya, kata Bram. Kaira mengernyit. Tuan, maksud saya, Papa tidak mau menghentikannya. Bram tidak menjawab. Inilah yang membuat Kaira sulit mengetahui niat ayah kandungnya ini, dia terlalu irit bicara. Tidak, Kaira tidak mau mamanya menanggung dosa besar. Ia langsung memberanikan diri untuk menahan tangan Elora. Ma, aku mohon, jangan pernah bertekad mengambil nyawa orang lain, sekalipun nyawa anak sendiri, karena hanya Allah yang berhak atas kematian untuk setiap yang bernyawa. Menyalahi hak dan kuasa Allah adalah dosa besar, Ma, mohon Kaira. Elora tidak menjawab. Pandangannya justru semakin dingin, tapi tajam ke Nadine. Berlutut dan minta maaf ke ibumu. Tegas Elora, kepada Nadine. Tidak. Nadine keras kepala. Elora hendak menekan senjata api itu, tapi Kaira langsung memeluknya. Aku mohon, Ma, mohon Kaira. Mata Elora langsung merah, kali ini bola matanya mengerling. Tangannya langsung Oa turunkan dari pelipis Nadine begitu merasakan pelukan Kaira. Aku bersumpah, kamu akan mendapatkan penderitaan dari Yang Maha Kuasa atas kedurhakaanmu terhadap ibumu, Nadine, sumpah Elora, dengan mata basah. Aku tidak takut, jawab Nadine, langsung pergi meninggalkan mereka semua. Kaira melepaskan pelukannya dari Elora, ia berbalik mendongak menatap papanya. Kenapa papa diam saja? Tanya Kaira. Semua akan jelas setelah di rumah nanti, Kaira, jawab Bram. Sementara, di waktu yang bersamaan, Dirga sedang duduk menyaksikan siaran langsung peluncuran Neuropulse Integration System dengan seseorang di ruang tengah rumahnya. Menurut Papa, apa rencana Tuan Bram? 10. Dirga menghela napas. Yang Papa tahu, putri Tuan Bram itu hanya Nadine dan Nara. Tuan Bram tidak akan segampang itu mengakui sembarangan orang sebagai anaknya, apalagi di hadapan publik. Sampai sekarang Dirga belum tahu kalau Kaira adalah Nara. Jadi, Tuan Bram punya rencana? Tanya Arash. Dirga berdecak. Sudahlah. Jawab dulu pertanyaan Papa, kenapa kamu masih di sini? Apa rencanamu? Bukankah kamu akan kembali ke Yogyakarta? Aku sedang berusaha menjadi suami yang baik, Pa. Kewajibanku adalah memastikan keselamatan istriku. Aku menunda keberangkatanku ke Yogyakarta untuk memantau istriku.
Apakah dia lolos dari acara ini atau tidak? Jika ada bahaya, dengan aku masih berada di Jakarta, aku bisa lebih mudah datang ke acara itu untuk melindunginya, tambahnya. CK. Bucin. Dirga memijat keningnya. Bukan hanya bucin, Pak. Papa tahu sendiri, berbahayanya Tuan Bram. Dia mungkin baik, tapi jika baginya Kaira adalah ancaman atau anggota keluarganya baginya adalah ancaman, dia akan tetap mengambil tindakan yang bahkan hukum tidak bisa mencium gerakannya, kata Arash. Dirga mengusap dagunya, ia berpikir bahwa apa yang dikatakan oleh putranya ini benar. Tapi, Pak, apakah Papa tahu sesuatu dari Tuan Bram tentang kematian Nara? Arash mencoba menggali informasi dari papanya. Ada, jawab Dirga. Der TT. Ponsel Arash bergetar. Ia pikir notifikasi pesan dari Kaira, Arash langsung membuka ponselnya. Sebentar, Pak. +62, 8712345667XXX. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, Dr. Arash. Ini Laila. Dok, maaf, waktu itu saya tidak sengaja mendengar Dr. Arash menyanyikan lagu bahasa Arab yang berjudul Wanamak. Suara Dr. Arash merdu. Bolehkah saya meminta rekaman suara Dr. Arash untuk 11 +62 8712345667XXX. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, Dr. Arash. Ini Laila. Dok, maaf, waktu itu saya tidak sengaja mendengar Dr. Arash menyanyikan lagu bahasa Arab yang berjudul Wanamak. Suara Dr. Arash merdu, bolehkah saya meminta rekaman suara Dr. Arash untuk saya jadikan bahan latihan vokal, Dok. Saya sedang belajar memperdalam lagu-lagu religi Arab, dan kebetulan lagu itu punya makna yang sangat dalam buat saya. Waktu saya dengar Dr. Arash menyanyikan sepenggal liriknya di taman rumah Abah waktu itu, nadanya pas banget dan terdengar lembut tapi menjiwai. Saya pikir, mungkin kalau saya bisa dengar versi lengkapnya dari Dr. Arash, saya bisa belajar intonasi dan penghayatannya juga. Ih, spontan Arash bergidik ngeri. Ia langsung menutup ponselnya setelah membaca pesan dari nomor yang tidak ia simpan. Tapi dengan jelas nomor telepon tersebut menyebut nama pemiliknya Laila. Dirga yang menyesap kopi pahit dari cangkir kristal di tangannya, seketika matanya menyipit melihat reaksi putranya setelah membaca pesan. Pesan dari istrimu? Tanya Dirga. Bukan, jawab Arash, spontan. Terus? Anak Pak Kiai. Pak, dia. Papa sudah siap ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk menghapus namamu dari anggota keluarga, kalau kamu beristri dua, potong Dirga. Arash langsung berdecak. Membayangkan saja ia tak pernah, Arash tak menyangka dengan prasangka papanya itu. Papa saja yang menikah dengannya, aku sudah punya istri, jawab Arash. Perak. Dirga meletakkan cangkir kristalnya dengan sedikit keras. Papa juga sudah punya istri, Arash. Kalau mama kamu sadar setelah di penjara, Papa akan kembali jatuh cinta ke dia. Bucin, cicit Arash. Dirga tidak mendengarnya. La menambahkan sedikit gula ke kopinya, lalu menyesap kopi itu lagi. Jangan pernah menyakiti Kaira lagi. Papa sendiri yang pusing lihat kamu galau kayak orang mau mati saja. Mustahil, Pa, jawab Arash. Dirga mengangkat sebelah alisnya. Mustahil apa? Menyakiti Kaira adalah kemustahilan. Allah, dulu saja mencintai Kaira adalah kemustahilan, tapi Allah Maha membolak-balikkan hati. Jangankan hati manusia, bumi ini pun bisa dibolak-balikkan olehnya. Bagaimana, Pa? Apakah Tuan Bram pernah menyinggung soal kematian Nara? Arash kembali ke pertanyaannya tadi. Dirga menegakkan duduknya.
Ekspresi wajahnya seperti sedang berpikir keras. Ia mengingat-ingat kembali setiap pertemuannya dengan sahabatnya itu, Bram. Setahu Papa, masih banyak aset keluarga Danajaya yang masih atas nama Nara, Arash. Tapi, waktu itu, Pak. 12. Bram sempat mengumpulkan semua dokumen atas nama Nara. Mungkin, dia akan mengubahnya menjadi atas nama Nadine, Papa tidak tahu, tutur Dirga. Arash menatap dingin papanya, tapi wajahnya terlihat semakin serius. Aku baru tahu kalau Tuan Bram masih punya hati ke Nara. Kenapa kamu berkata seperti itu? Tanya Dirga. Ya, karena soal menyelidiki kematian Nara, seharusnya sangat mudah bagi dia. Tapi, sampai sekarang tidak ada kejelasan apapun. Tidak jelas bagaimana, Arash? Sudah banyak bukti tentang kematian Nara. Kamu jangan menolak kenyataan. Papa tidak mau kamu menyakiti Kaira karena masa lalumu lagi. Lupakan Nara, biarkan dia tenang. Bagaimana aku bisa lupa? Menantu Papa adalah Nara, tapi yang aku cintai sekarang adalah Kaira, batin. Arash. Aku hanya bertanya. Arash menyandarkan punggungnya di sofa. Tidak usah dibahas lagi. Sepertinya, Dirga sudah trauma melihat putra tunggalnya yang frustrasi saat ditinggal oleh Kaira Sanempai membuat Arash berniat mengundurkan diri sebagai dokter saat itu. Kapan kamu kembali ke Yogyakarta? Tanya Dirga. Besok. Aku hanya ingin pamitan ke Kiai Abdullah, jawab Arash. Kamu tidak bertemu istrimu dulu sebelum berangkat ke Yogyakarta lagi? Tidak, Pak. Aku tidak mau Kaira merasa dibohongi kalau dia tahu aku masih di sini. Saat ini, aku sedang membangun kepercayaan istriku, jawab Arash. Dirga mengusap dagunya. Ternyata, belajar ilmu agama itu sangat bagus. Kamu jadi lebih bisa menghargai. Islam selalu mengajarkan tentang saling menghargai dan menghormati, Pak. Ayo, nyantri sama aku, ajak Arash, dengan santainya. Dirga tersedak mendengarnya. Nyantri, dengan usia Papa yang sudah tua ini. Tidak ada batasan usia untuk menuntut ilmu. Dirga menggeleng. Nggak usah. Biar Papa belajar dari kamu saja. Arash tidak menjawab. Ia duduk santai menatap ponselnya. Ingin membuka layar ponselnya, tapi ia merasa horor dengan pesan WhatsApp dari Laila. Kamu nggak mau menghubungi Kaira dulu? Tanya Dirga, melihat arah tatapan Arash yang terus menatap ponselnya, tapi tangannya tak kunjung mengambil ponsel itu. Sebentar. Chat anak Pak Kiai itu masih masuk. Cucumu membuatku selalu mual kalau didekati perempuan lain selain bundanya. Mata Dirga menyipit. Benarkah seperti itu? Ia merasa aneh saja mendengar pernyataan Arash. Tapi, ia mengakui bahwa kehamilan simpatik memang benar adanya. Sini biar Papa yang bicara sama dia supaya dia nggak ganggu suami dari menantu Papa lagi, kata Dirga. Arash tercengang. Suami dari menantu Papa? Jadi, Papa hanya mengakui istriku. Bukan aku sebagai putra Papa. Ya. Menantu Papa itu sangat hebat. Papa bangga padanya, jawab Dirga, dengan santainya. Arash berdecak. Bisa-bisanya papanya itu lebih sayang dan membanggakan Kaira daripada Arash yang mempunyai anaknya sendiri. 13. Pagi ini, Arash masih berada di rumahnya, rumah yang ia tempati bersama Kaira, dulu. Ia sudah siap untuk berangkat ke Yogyakarta, tapi tekadnya untuk berangkat detik ini juga terhalang oleh panggilan masuk dari Kaira. Tumben sekali Kaira meminta panggilan video duluan. Biasanya, Arash selalu memaksanya dulu, barulah ia bersedia melakukan panggilan video dengan Arash.
Tapi, sebelum menjawab panggilan itu, Arash mencari tempat aman supaya Kaira tidak tahu kalau suaminya itu sebenarnya masih berada di Jakarta. Bukan takut untuk jujur, tapi Arash tidak mau merupakan kepercayaan yang Kaira berikan kepadanya. Der TT. Panggilan video kembali masuk ke ponsel Arash. Arash berlari kecil ke kamarnya, di mana ia harus melakukan panggilan video dengan istri tercintanya. Sedangkan, Kaira sudah mengenal dan menghafal seluruh sisi rumah ini. CK. Jangankan kamar ini, dinding rumah ini saja Kaira hafal. Nggak mungkin aku keluar rumah dengan mobil, itu akan membuat Kaira curiga, gumam Arash. Der TT. Ponsel Arash kembali bergetar. Terpaksa, Arash masuk ke ruang kerjanya. Ia mengunci pintu ruangan itu, menutup semua jendela, dan mematikan lampu, lalu tanpa diduga, ia malah masuk ke kolong meja kerjanya. Sesak, kesal Arash, duduk menunduk di kolong meja yang gelap, nggak apa-apa. Demi menjaga hati Kaira, ia kemudian menjawab panggilan video itu. Mata Kaira langsung membelalak melihat wajah Arash di tengah kegelapan, tapi wajahnya yang putih itu mampu menembus kegelapan. Kaira masih bisa melihatnya di layar ponselnya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mas, kamu lagi di mana? Tanya Kaira, dari ujung panggilan video. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mati lampu, Kaira, jawab Arash. Tapi, kenapa kamu nunduk kayak tertekan gitu? Tubuh Arash memang terpaksa merunduk, karena tinggi lelaki ini hampir 2 meter. Arash pusing mencari alasan, ini. Biar aku bisa fokus melihat keindahan mata kamu. Mulai lagi. Bisa-bisanya Arash gombal di kolong meja. Mas, kamu kayak pengap gitu. Kamu lagi apa sebenarnya? Itu di atas kamu kayak kaca. Kaira berusaha melihatnya walaupun tidak jelas. Bukan. Mungkin hanya pantulan cahaya dari jendela. Alasan macam itu, mana bisa? Tapi, ya sudahlah. Kaira ingin fokus ke apa yang ingin dia sampaikan saja untuk mempersingkat waktu. Karena Kaira paham, tidak mungkin ia berlama-lama teleponan dengan Arash. Ia mengira kalau Arash sudah berada di pondok pesantren Darul Ihsan, Yogyakarta. Mas, panggil Kaira, lirih. Bukan mau suuzon sama kamu, tapi aku merasa kamu dideketin perempuan, ya. Aku nggak cemburu, tapi... Udah, nggak usah klarifikasi. Aku tahu kamu nggak akan ngaku cemburu, potong Arash. Nggak gitu, Mas. Aku cuma mau nanya aja apa hubungannya dengan perasaanku yang tiba-tiba pengen denger kamu nyanyi lagu bahasa Arab yang kamu nyanyikan ke aku waktu itu. Dek. 14. Arash terdiam, tepatnya kaget. Apakah ini yang dinamakan kontak batin? Apa ini karena anakku yang posesif itu? Batin Arash dia ini sangat curigaan ke anaknya yang masih di dalam perut istrinya. Begini, Kaira, aku sama sekali tidak pernah melirik perempuan lagi. Sedikit pun nggak pernah. Tapi, kemarin, anak dari Pak Kiai tiba-tiba. Oh, begitu. Baik, potong Kaira, singkat. Begitu bagaimana? Jangan salah paham dulu, sayang. Dengarkan dulu. Kemarin, dia minta voice note suara aku menyanyikan lagu Wanamak, karena waktu itu dia sempat dengar. Sempat dengar di mana? Kamu nyanyi hanya buat anak kamu, kan? Tanya Kaira. Arash tersenyum. Iya, Zaujati. Aku menyanyikan lagu itu hanya untukmu dan anak kita. Tapi, saat pertama kali aku menyanyikannya untuk kamu, dia dengar. Makanya, kemarin dia minta. Untuk apa dia meminta suara kamu? Jika dia suka, lalu meminta langsung kepada laki-laki yang bukan mahramnya, bisa berpotensi membangkitkan hawa nafsu yang buruk. Aku tidak suuzon atau cemburu ke dia,
Tapi ini aku ingatkan ke kamu supaya suara kamu tidak menjadi jalan dosa buat dia, tegas Kaira. Arash melihat sensitifnya perasaan Kaira, tapi sepertinya rasa sensitif itu muncul karena perubahan mood atas kehamilannya. Istriku jadi gengsi, apa ini cerminan sifat anakku nanti? Batin Arash. Kenapa kamu diam saja? Kalau kamu memang tertarik sama dia, aku tegaskan dari sekarang, aku tidak mau diduakan, karena aku tidak mampu. Jika kamu menginginkan perempuan lain, aku akan mundur, daripada pernikahan menjadi mudarat karena air mataku setiap kamu bersama istrimu yang lain. Arash tersenyum lagi. Kamu semakin cantik kalau lagi cemburu seperti ini. Kaira geleng-geleng, ia langsung memalingkan wajah. Aku serius, Mas. Ya, aku tahu. Sedikit pun aku nggak ada niat untuk berkhianat ke kamu, Kaira. Jangankan menduakanmu, melirik perempuan lain saja aku mual. Sekarang, izinkan aku menyanyikan lagu Wana Mak itu lagi untukmu untuk memenuhi permintaan anak kita di dalam perutmu itu, kata Arash lagi. Kaira diam, tapi diamnya Kaira adalah tanda setuju menurut Arash. Bismillahirrahmanirrahim. Arash mengambil napas walaupun ia sesak di kolong meja ini. Wana Mak Daiman Kidah. BLAM. Ah, tidak. Lirik lagunya terpotong, karena kepala Arash terbentur kaca di bawah kolong meja itu. Astaghfirullahalazim. Mas? Kamu kenapa? Kaira kaget. Betapa memalukannya dokter tampan itu. Syukur tampan, harga dirinya sedikit terselamatkan. Maaf, aku lanjutkan, kata Arash, buru-buru. Jangan dulu. Kamu lagi di kolong meja, ya, Mas. Kaira mencoba melihat dengan jelas. Ya. Arash menjawab dengan pelan. Kaira menahan tawa, tapi kasihan melihat wajah Arash yang salah tingkah, tapi dipaksa untuk dingin. Ngapain di kolong meja? Udah, sekarang kamu keluar, Mas. Bucin boleh, tapi nggak harus bucin di bawah kolong meja juga, ledek Kaira. CK. Ini demi. Arash menjeda ucapannya. 15. Demi menjaga hatimu. Ia melanjutkan di dalam hati. Demi apa? Tanya Kaira. Nggak jadi. Aku lanjut nyanyinya. Dengarkan, ya. Dengan percaya dirinya, ia kembali menyanyikan lagu bahasa Arab tersebut, Wana Mak. Siang harinya, Kaira berada di ruangan Bram. Karena kemarin ia tidak jadi berbicara berdua dengan papanya itu, Bram memintanya ke ruangannya siang ini. Jawab dengan jujur, Tuan Bram, apa Anda sudah tahu kalau saya? Papamu sudah tahu, Luna. 16. Kaira menoleh ke suara seorang perempuan yang datang dari belakangnya. Dia adalah Elora. Ia masuk ke ruang kerja suaminya dengan senyum hangat kepada Kaira. Luna? Kaira mengulangi panggilan Elora kepada dirinya. Elora mengangguk. Gunnara Altaluna Danajaya, tegasnya. Dek. Kaira tersentak hebat. Sejak kapan Elora tahu kalau ternyata dia adalah putri bungsu Bram dan Elora? Sementara, Bram hanya menatap dingin Kaira tanpa mengatakan sepatah kata pun. Kamu tidak senang bertemu orang tua kandungmu, sayang? Tanya Elora. Kaira menggeleng. Bukan tidak senang, tapi sejak kapan identitasnya ketahuan? Bukankah tujuannya di sini adalah membongkar dalang kejadian 7 tahun yang lalu dengan menyembunyikan identitasnya, tapi siapa sangka identitasnya lebih dulu terbongkar oleh orang tuanya. Ma, sejak kapan Mama tahu tentang siapa identitasku yang sebenarnya? Tanya Kaira. Bukankah katamu, seharusnya sangat mudah untuk papamu tahu identitasmu? Begitupun dengan Mama, Kaira, akan sangat mudah untuk mengetahui siapa kamu, jawab Elora, duduk anggun di sofa ruang kerja suaminya itu. Kaira masih diam mematung. Ada rasa tidak percaya dengan apa yang didengarnya ini. Tapi,
Seperti yang Elora katakan tadi, memang akan sangat mudah untuk orang tuanya tahu tentang identitasnya. Itu sebabnya Mama sayang kepadaku, tanya Kaira. Elora kembali bangkit dari duduknya. Ia berjalan dengan tenang ke arah Kaira, lalu memegang kedua bahu Kaira. Kaira memerhatikan gerakan tangan mamanya yang menyentuh lembut bahunya. Duduk dulu, sayang. Kamu tidak boleh terlalu lelah. Kasihan pewaris kami di dalam perutmu, kata Elora, tersenyum penuh kasih sayang. Spontan, Kaira menyentuh perutnya yang sudah besar itu. Dengan gerakan halus, ia mengusapnya. Ada beribu pertanyaan dan kejanggalan di dalam kepalanya, tapi saat ini, Kaira juga merasakan sedikit rasa tenang karena pada akhirnya, anaknya nanti bisa mempunyai kakek dan nenek yang semoga saja sayang kepadanya. Elora menyentuh perut Kaira. Dia nendang. Sepertinya, dia merasakan kehadiran omanya. Ia terlihat sangat senang. Kaira langsung memegang tangan mamanya. Ia tersenyum haru, karena pada akhirnya, ada yang mengakui anaknya sebagai cucu. Perlahan, Kaira duduk ke sofa. Tapi, ia nyaris terjatuh. Dengan gerakan cepat, Elora berusaha menahannya. Tapi, tok, tok, Kaira. Kaira langsung membuka kedua matanya, ia terbangun dari mimpinya. Kepala Kaira terasa pusing. Mimpi itu tadi terasa sangat nyata. Ia tertidur setelah melakukan panggilan video dengan suaminya. Entah, pagi menjelang siang seperti ini, ia selalu mengantuk selama hamil. Kaira. Panggil seseorang lagi dari balik pintu kamar Kaira. Kaira langsung mengerjap. Iya, Ma. Ia mengenali suara itu. 17. Kamu nggak apa-apa, kan? Mama hanya khawatir, karena dari tadi kamu nggak pernah keluar kamar. Nggak apa-apa, Ma. Aku akan keluar sekarang. Baik. Kalau kurang sehat, istirahat saja. Aku nggak apa-apa, Ma. Kaira langsung turun dari tempat tidur. Ia berjalan menuju kamar mandi untuk cuci muka. Mengingat hari ini ia harus pergi ke ruangan papanya untuk memenuhi panggilan Bram kepadanya, Kaira bersiap-siap. Setelah mengenakan cadar dan pakaian rapi kembali, Kaira keluar dari kamar dan berjalan menuju lift untuk naik ke lantai atas, ruang kerja Bram. Apa mimpiku tadi akan kejadian di ruang kerja papa? Batin Kaira. Kaira terdiam sebelum mengetuk pintu ruangan itu. Tapi, sebelum melangkah masuk, pintu itu sudah terbuka duluan. Malvin keluar dari sana. Dokter Kaira, sapa Malvin. Kaira mengangguk tenang. Apa Tuan Bram ada di dalam? Ada. Silakan masuk, kata Malvin. Terima kasih. Kaira melangkah masuk ke ruangan Bram. Bukan senyum hangat, kedatangannya disambut dengan tatapan dingin papanya. Tatapan yang membuat Kaira kesulitan menebak apa sebenarnya isi hati dan pikiran papanya itu. Tuan, maksud saya, Papa. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bram mengangguk. Ia menoleh ke arah Malvin yang masih berada di depan pintu dan hendak melangkah keluar. Malvin, panggil Bram, dengan suara berat. Langkah Malvin terhenti, ia berbalik badan. Iya, Tuan. Tetap di luar. Pastikan tidak ada yang masuk ke ruangan ini, perintah Bram. Malvin sedikit menunduk. Baik, Tuan. Ia langsung keluar dan berjaga di depan pintu. Bohong kalau Kaira tidak merasa tegang, tapi ketegangan itu bisa ia kelabui dengan tatapan tenangnya. Kenapa Bram tidak mengizinkan siapapun masuk ke ruangan ini? Jantung Kaira semakin berdebar kencang. Jika Papa akan melukaiku, aku tahu apa yang harus aku lakukan. Aku tidak boleh tegang. Kasihan bayiku, batin Kaira. Bram masih menatap lama kedua mata Kaira tanpa mengucap sepatah kata pun.
Kaira menanti papanya itu memulai pembicaraan, tapi begitu lama, tak ada sepatah kata pun yang keluar dari bibirnya. Apa yang ingin papa sampaikan? Tanya Kaira, memecah keheningan. Bram tersenyum sangat tipis. Ia berdiri dan berjalan ke belakang Kaira. Jantung Kaira semakin berdebar kencang, ia langsung berdiri. Kenapa kamu sangat ketakutan? Tanya Bram.